Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Di tempat yang baru ini, kami undang kemuliaan-Mu datanglah. Datanglah kerajaan-Mu, sama seperti di surga bagi gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan, tempat ini adalah tempat kesembuhan, tempat pemulihan, tempat kemenangan demi kemenangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Pagi hari ini kami mau persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami percaya ada kuasa di dalam doa kami, ada kuasa dalam pujian kami, dan ada kuasa di dalam penyembahan kami. Bagimulah pujian, bagimulah hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan siap menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua dalam hadirat Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan selalu kami rindukan. Lawatan-Mu Tuhan selalu kami nantikan. Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu ditinggikan di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Selalu kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, selalu kami nantikan. Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Tuhan, nama-Mu di atas pujian. Kau bersemayam, kami menyembah-Mu. Mari katakan kemuliaan. Penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu dan kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat. Mari Engkau bersemayam
Tuhan katakan, kemuliaan-Mu datanglah penuhi bersemayam di Mari kerajaan-Mu seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Mari kita angkat tangan kita, katakan, kemuliaan-Mu datanglah. Kami undang kemuliaan-Mu turun di tempat ini. Ya Allah mulia, kerajaan-Mu datanglah seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan saja. Mari sembah Tuhan bersama-sama. Mari minta kemuliaan-Nya turun di tengah-tengah kita. Biarlah kemuliaan-Nya penuhi kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu bagi gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Penuhi gereja-Mu Tuhan. Mari buka suara-Mu. Biarlah tempat ini tempat kesembuhan bagi setiap, tempat pemulihan setiap hati yang terluka, rumah yang memberkati, gereja yang memberkati. Oh Jesus, Jesus,
Mari sekali lagi angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, katakan kemuliaan-Mu datanglah penuhi tempat ini, bersemayam di tatamu Dia Allah Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu dan mari lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan. Lawatlah Tuhan, lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah Tuhan, kerajaan-Mu datanglah bagi gereja-Mu di tempat ini. Engkau puaskan setiap hati yang rindu, Engkau puaskan setiap hati yang haus. Yes, Jesus, Jesus. Kami sungguh rasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah setiap kami, Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Thank you, Jesus. Kami mau lebih lagi mengagungkan Engkau dari tempat ini. Jesus. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, O Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Saja kita bangkit berdiri bersama, katakan, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For
days we will sing your praise, oh Lord. Mari lambaikan tanganmu bersama. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise, yes. For endless days we will sing your praise, oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Oh, praise the name, oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord our God, oh Lord our God, oh Lord our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau luar biasa pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Jika pagi ini Tuhan kami boleh berkumpul Tuhan di tempat ini beribadah kepadamu ya Allah. Di gedung yang baru Tuhan. Terima kasih ya Bapa, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu yang takkan pernah habis-habisnya bagi gereja-Mu ini Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu selalu baru bagi kami setiap hari ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami rindu Tuhan, kami rindu tempat ini dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Tempat ini Tuhan akan dipenuhi orang-orang yang mencari akan Engkau ya Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang bersemayam di atas puji-pujian kami. Bahkan Engkau Allah bersemayam di tempat ini ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, dari tempat ini Tuhan kami mengangkat tangan kami. Kami memberkati bangsa kami Indonesia. Kami berkati kota Tarutung Tapanuli Utara. Shalom Indonesia. Salam Tarutung Tapanuli Utara. Kemuliaan Tuhan telah turun atasmu. Kemuliaan Allah telah turun. Bahkan damai sejahtera Allah turun atas bangsa Indonesia. Turun atas negeri kami kota Tarutung Tapanuli Utara. Terima kasih Bapa. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju. Bangsa kami akan Kau berkati ya Tuhan. Dari segi ekonominya, dari segi pendidikan para wisata, semuanya Tuhan Engkau akan pulihkan di dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan kami juga mau berdoa untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, Presiden kami Bapak Joko Widodo. Biarlah hikmat kebijaksanaan, hikmat pengertian lebih lagi Kau berikan bagi Amin. pemerintahan kami Tuhan, dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati juga Tuhan pemimpin rohani kami ya Bapak. Untuk Bapak Niko yang ada di Jakarta, Bapak Bambang Yonan yang ada di Medan, dan Edi Praitno Tuhan. Buat gembala kami Tuhan di tempat ini terkhususnya Tuhan, Bapak Gunawan Panggabean. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Biarlah gembala kami Tuhan semakin hari semakin lagi Kau pakai Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu ya Bapak. Pakai gembala kami dengan urapan daripada-Mu ya Tuhan. Yes. Urapan yang baru Tuhan. Berikan dia umur yang panjang dan kesehatan yang melimpah Tuhan. Sukacita hamba-Mu melimpah ya Bapak. Bahkan sampai masa tuanya Engkau terus menggendongnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan untuk sepanjang minggu ke depan Tuhan, buat umat-Mu Tuhan, dimanapun saat ini berada Bapa, baik Anda di tempat ini maupun live streaming, sepanjang minggu ini Tuhan, apa yang dikerjakan umat-Mu jadi berhasil dan beruntung. Engkau Bapa yang akan mengangkat kami naik dan tidak menjadi turun. Engkau menetapkan kami jadi kepala dan tidak ceker di ekor. Diberkatilah pekerjaan tangan
kami, diberkatilah usaha ladang kami, diberkatilah Tuhan bakul dan adonan kami, bahkan lumbung-lumbung kami Tuhan Kau akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau beria-ria di hadapan-Mu, sebab sukacita besar entah Kau berikan bagi gereja-Mu, bagi umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur bagi-Mu hari ini, bahkan untuk selama-lamanya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa bersama, saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kami mengucapkan shalom buat kita semuanya. Belum katakan shalom. Saya percaya sukacita ada dalam setiap kita, amin. Berapa orang yang sepanjang minggu ini boleh rasakan berkat dan kebaikan Tuhan? Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi yang terima berkat Tuhan. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Sebab kasih setiamu selalu ada bersama kami. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia. Boleh angkat tangan kanan bersama. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yang percaya dua tanganmu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sebagaimana Engkau memberkati gereja ini, umat-umat Tuhan akan Tuhan berkati juga dengan limpahnya. Yang percaya katakan amin. Inilah yang kami pegang dan kami imani Tuhan. Jemaat Tuhan bersama katakan, sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Jemaat Tuhan katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Lebih tinggi lagi, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bapak Ibu, berkat Tuhan itu bukan hanya materi, tapi Bapak Ibu berada di tempat ini, itu suatu berkat yang luar biasa. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan, aku di kamu, kamu dilimpahi. Katakan menyediakan. Boleh lagi. Aku katakan kamu, kamu dilimpahi
Tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati kami. Kasih-Mu sungguh mempesona. Kasih-Mu sungguh ajaib bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Terima kasih ya Bapa di surga buat kesempatan yang indah untuk kami boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas segala rahmat-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan sediakan bagi kami. Sehingga saat pada hari ini Tuhan, kami boleh menikmati belas kasih-Mu, di mana kami Tuhan boleh beribadah di tempat yang baru, yang Tuhan telah perkenankan kami bangun menjadi rumah persembahan di hadapan-Mu. Kau sungguh nyata di hadapan kami lewat mujizat demi mujizat yang Tuhan nyatakan. Dan kami tidak dapat ukur kasih setia Tuhan yang sangat-sangat luar biasa memberkati kami secara rohani maupun secara jasmani. Untuk itulah Tuhan, ajar kami untuk semakin merendahkan hati di hadapan-Mu. Untuk kami semakin mengerti arti daripada panggilan kudus-Mu yang Tuhan nyatakan bagi kami. Untuk kami boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau di setiap waktu. Bahkan di tempat kudus-Mu ini Tuhan, kami akan merasakan hadirat Allah yang memberikan pemulihan, kekuatan baru, kesembuhan, bahkan semangat baru untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan seluruh peribadatan kami di tempat ini, mulai dari hari ini bahkan sampai seterusnya. Dan Engkau Tuhan akan berkenan hadir tinggal di tempat ini bersama-sama dengan kami. Sebentar kami akan dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Berbicara dan beracara Engkau Tuhan, kami siapkan hati kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam saya ucapkan bagi setiap kita. Puji Tuhan, untuk hari ini kita akan memulai ibadah di tempat yang baru. Tidak secara kebetulan, new normal atau adaptasi kebiasaan baru Tuhan telah terapkan melalui pemerintahan kita. Nah, kita sendiri
pada awalnya merasa kurang begitu percaya diri pada saat dimana Tuhan berbicara bagi kita untuk membangun sebuah rumah ibadah yang lebih besar. Sementara rumah ibadah kita yang pertama baru berusia 9 tahun. Dan ini gereja yang lama ini kita bangun juga pada masa-masa yang sulit. Sebuah pengalaman pribadi di keluarga kami ketika Tuhan mempercayakan penggembalaan di tempat ini dan memberikan kepercayaan untuk membangun rumah Tuhan pada tahun 2011 yang lalu. Bahkan kami harus membayar mahal. Pada saat peletakan batu pertama dulu gereja yang di sana, anak saya yang nomor 3 kecelakaan dan dia harus bedah otak di Medan. Itu 2 minggu sebelum peletakan batu pertama. Dan pada saat kita akan meresmikan 1,5 tahun kemudian, anak saya nomor 4 juga kecelakaan. Dan dia tidak sadarkan diri dengan pendarahan di batang otak yang dengan mujizat Tuhan dia bisa sembuh tanpa operasi. Jadi ternyata ketika kita melakukan visi Tuhan, ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan, bukan dengan serta-merta kita akan berjalan dengan mulus, tidak. Tapi justru di dalamnya Tuhan mengingatkan kita untuk semakin dekat dengan Dia. Gereja kita ini memiliki visi yang besar. Yang pertama menjadi berkat. Yang kedua menjadi jawaban doa. Dan yang ketiga menjadi mujizat di tengah-tengah kehidupan manusia. Ini tetap dengan konsisten kita doakan kepada Tuhan. Nah, menjadi jawaban doa itu berbicara tentang kasih, uluran tangan, bahkan kepedulian. Nah, menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, kita disuruh Tuhan untuk membangun gedung yang baru. Dan Tuhan tahu persis bahwa di bulan Februari itu pandemi corona datang. Tapi kita tidak tahu. Nah, sehingga pada saat kita memulai pembangunan gereja ini, tiba-tiba dunia digemparkan dengan pandemi corona. Bahkan sampai gereja ditutup. Ada banyak gereja yang terhenti dalam proses pembangunan secara fisik. Jangankan pembangunan secara fisik, pembangunan secara rohani dalam persekutuan di tempat ibadah untuk bisa bertatap muka seperti ini terhenti. Seakan-akan pintu tertutup, Bapak Ibu Saudara. Namun dengan pasti Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan saya bahwa ini harus jalan terus. Sehingga orang pada kaget, mereka tercengang. Kok GBI Tarutung Kota membangun di masa-masa sulit? Saya jawab mereka, ya mungkin penyakit corona bisa menghalangi manusia datang ke gereja. Tapi yang pasti saya tahu bahwa corona tidak bisa menghalangi Tuhan untuk melawan setiap kehidupan kita. Karena ini rumahnya, ini tempat kediamannya. Puji Tuhan kita diperkenankan boleh ada di rumahnya karena kita tahu Dia Tuhan yang maha sempurna yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita selagi kita di bumi ini. Dan yang menyediakan tempat di dalam kekekalan. Jadi kita di samping memiliki iman yang tangguh, kita memiliki sebuah semangat, kemampuan untuk bertindak lewat iman tersebut. Dan memang iman tanpa perbuatan adalah mati. Namun iman yang dikerjakan, yang dilaksanakan, yang dilakukan akan mendatangkan mujizat, Bapak Saudara. Sehingga betapa rasa syukur kita naikkan mulai hari ini dari tempat ini. Dengan catatan, kalau di dalam new normal yang digariskan sesuai dengan protokol kesehatan, bahwa kita diajak untuk semakin bersih dalam arti perilaku, tindakan,
bahkan kesehatan kita. Sehingga nuansa putih yang kita lihat di sini, sebenarnya di satu sisi itu yang putih itu gampang kotor. Sebenarnya semua gampang kotor, tapi lebih jelas kekotorannya ketika warnanya putih. Sehingga semua dalam nuansa putih. Sehingga pancaran daripada kemuliaan Tuhan itu dalam suasana warna yang kita nikmati hari ini mengajak kita untuk boleh memberikan hati dan hidup kita untuk masuk di dalam suatu hadirat yang baru. Amin, saudaraku. Nah, saya akan membacakan sebuah ayat dari firman Tuhan. Terambil dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dikatakan di sini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hari ini kita mengucap syukur sebab kita melihat ada mujizat Tuhan di gereja. Hari ini mengucap syukur karena kita diberikan kesehatan untuk boleh beribadah. Kita bersyukur sepanjang minggu yang lalu kita disertai oleh Tuhan. Ada banyak hal yang membuat kita mengucap syukur. Nah, bukan hanya sekedar ketika kita memasuki gedung baru. Tapi imani Bapak Ibu Saudara, ketika kita masih diberi kesempatan terbangun tadi pagi, itu mujizat. Ketika kita mendapatkan sesuap nasi untuk boleh kita makan untuk menambah kekuatan kita, itu juga mujizat, saudara. Ada banyak orang yang mampu untuk makan tapi tidak bisa makan karena mungkin alasan kesehatan dan lain sebagainya. Sehingga rasa syukur ini tidak dibatasi oleh keadaan, situasi dan waktu. Sehingga dengan berani Tuhan berkata melalui Rasul Paulus, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, sudah barang pasti upah kita telah disediakan oleh Tuhan itu sendiri. Setiap orang yang melakukan kehendak Bapaknya, maka Bapaknya senang dan Bapaknya akan memberkati dia. Nah, ini yang menjadi penekanannya di tengah-tengah hari pertama pengucapan syukur kita di tempat ini. Namun kita bisa mengerti bahwa pada saat kita mengucap syukur, ternyata kita sedang membuka pintu mujizat dalam kehidupan kita. Saya terkesan pada peristiwa ketika Yesus khotbah di bukit. Ada 5.000 orang laki-laki, belum dihitung wanita dan dihitung anak-anak. Ketika hari sudah senja, tiba-tiba Yesus berkata kepada para murid-muridnya, beri mereka makan. Karena secara jasmani Tuhan berpikir bahwa memang manusia itu butuh makan. Bagaimana seseorang yang kelaparan akibat firman Tuhan itu kurang etis. Karena dia sedang berfirman, orang datang ke tempat itu, orang tidak mau pulang hanya untuk dapatkan berkat rohani. Maka Yesus juga mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhannya. Itu berkat jasmani, beri mereka makan. Kemudian para murid-muridnya bingung. Kasih makan di bukit ini, restoran tidak ada. Tidak ada persiapan, tidak ada panitia, tidak ada seksi konsumsi. Nah, ini menjadi permasalahan pada saat itu. Tapi ternyata di tengah-tengah masalah ketika Yesus hadir, maka mujizat terjadi. Dan kenapa mujizat itu terjadi? Nah, di Yohanes 6 ayat 11, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka. Dari 2 ikan dan 5 roti untuk kasih makan 5.000 orang lebih manusia di tempat yang jauh dari pemukiman. Tiba-tiba Tuhan lakukan mujizat dengan satu perbuatan atau tindakan, yaitu mengucap syukur. Nah, ternyata mengucap syukur ini adalah pintu mujizat. Sehingga dengan tegas Rasul Paulus berkata mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin teramat susah bagi kita bersyukur ketika kita kecelakaan, ketika kita sakit, ketika usaha kita tumpur dan lain sebagainya. Tapi justru ketika ada masalah yang sangat besar menghadang di depan kita,
Bagaimana kita supaya bisa keluar dari masalah yang besar ini? Satu jawabannya, mengucap syukur. Jadi kuasa atau kemampuan mengucap syukur ini, sebenarnya ini yang diinginkan oleh Tuhan supaya dia bertindak. Teramat sepele kita berkata bersyukur ketika kita dapat bonus dari perusahaan kita, ketika kita dapat gaji 13, ketika kita mungkin mendapatkan keuntungan dari bisnis kita, kemudian kita bersyukur. Itu lumrah Bapak Ibu Saudara. Itu hanya sepersekian dari segala rahmat yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi ketika kita mampu mengucap syukur dalam kondisi yang sulit, dalam kondisi yang susah, sebenarnya kita telah dibangun oleh Tuhan dalam sebuah pengharapan yang baru. Bahwa Tuhan akan menjawab setiap kebutuhan saya. Dan Tuhan akan menolong saya dari setiap pergumulan saya. Jadi tidak sangat begitu sederhana itu saudaraku kalau dikatakan mengucap syukur itu untuk kita kerjakan, kita lakukan. Bukan hanya kita nyanyikan, kita ucapkan. Tetapi yang jelas lewat tindakan-tindakan kita untuk mengucap syukur. Alangkah indahnya kita ada di hadapan Tuhan pada saat kita datang ke gereja hari Minggunya. Pada saat kita ada dalam persekutuan rohani yang kita bangun lewat komunitas-komunitas kita masing-masing. Karena ketika Bapak Ibu Saudara kita semua ada berkumpul di sini, ini sudah merupakan ekspresi atau ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Sepanjang minggu yang saya lalui Tuhan menyertai saya. Sehingga layak mulut saya, hati saya, pikiran saya, jiwa saya, tubuh saya ini kan saya persembahkan di hadapan. Untuk apa? Karena dalam pengucapan syukur ini Tuhan akan bekerja seminggu ke depan. Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib seminggu ke depan. Sehingga betapa indahnya kehidupan seorang yang mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Sering ketika kita berulang tahun, rasa syukur kita naikkan. Memasuki rumah yang baru, kita juga melakukan acara syukuran dan lain sebagainya. Tapi ingat Bapak, jauh lebih penting dan lebih berperan Tuhan kondisi di mana kita dalam keadaan terpuruk, kita mampu bersyukur kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Ayub mengalami masalah, seorang orang kaya yang makmur, banyak keturunan, bahkan dia hidup saleh, melakukan yang baik dan tidak melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Tapi pada akhirnya Tuhan izinkan dia untuk boleh masuk dalam sebuah masalah. Nah, Ayub tidak frustrasi. Ayub tidak larut dengan masalah yang sedang dihadapi. Tapi dia hanya berfokus kepada Tuhan dan mampu dia berkata, aku bersyukur. Aku percaya Tuhan melihat saya dalam penderitaan saya. Tuhan memperhatikan langkah-langkahku. Sehingga aku akan menghadap Tuhan dengan karakter seorang raja, seorang anak raja. Nah, kemampuan seseorang untuk boleh menghadap raja adalah kemampuan untuk boleh merasa bersyukur bahwa raja yang disembah itu sanggup menyelesaikan dia punya masalah. Sehingga di dalam rasa syukur kita itu ada pengharapan. Ada suatu janji yang harus kita pegang. Bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk jatuh sampai tergeletak. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita untuk sampai frustrasi. Tapi Tuhan yang adalah penghiburan menyediakan yang terbaik bagi kita. Nah saudaraku, bagaimana saudara dan saya untuk boleh menghampiri Tuhan di tahta kudusnya? Hanya dengan mengucap syukur, berterima kasih. Dengan bersyukur kita berkata bahwa Tuhan itu ajaib dan melakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan saya. Nah, pemazmur berkata di Mazmur 100 ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur, ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, ketika kita akan menghampiri Tuhan, anak kunci daripada pintu di mana Tuhan tinggal untuk bisa kita jumpai adalah dengan rasa syukur. Saudara datang ke gereja ini karena bersyukur. Saudara datang memuji menyembah Tuhan karena rasa syukur. Sehingga kalau kita berkata bahwa aku ini adalah seorang pemuji penyembah yang senantiasa hidup di dalam rasa syukur kepada Tuhan, maka ada hal-hal yang perlu kita hindari dari cara hidup kita. Yang pertama, bersungut-sungut. Yang kedua, perasaan kecewa
jangan sampai mendominasi kehidupan kita. Dan yang ketiga, jangan putus pengharapan. Nanti siang jam 1 saya khotbah melalui keluarga besar Medan Plaza dalam bahasa Batak. Ini tema yang saya bawakan. Suatu hal yang membuat manusia itu lupa kepada Tuhan sehingga pengucapan syukur tidak pernah dia ucapkan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada dia karena dia hidup mengomel terus, bersungut-sungut, kecewa. Nah, ini menjadi penghalang kenapa Tuhan tidak melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Sehingga kalau pada saat ini Bapak Ibu Saudara, di dalam pengucapan syukur kita atas rahmat Tuhan, kita menempati sebuah ruang ibadah yang megah, yang besar, dengan kapasitas yang lebih besar. Itu semua karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang semua pada terheran-heran di masa pandemi COVID, di masa gejolak ekonomi yang begitu menakutkan. Justru jemaat gereja GBI Tarutung Kota mampu menyelesaikan sebuah proyek raksasa, nilainya cukup besar, dan dalam kurun waktu 7 bulan Bapak Ibu. 7 bulan 4 hari kita memulai proyek ini. Ada banyak teman yang bangun mungkin sampai bertahun-tahun, tapi Tuhan tidak izinkan kita untuk terlalu lama masuk dalam satu pergumulan, yaitu bicara tentang fisik. Tapi Tuhan mengkehendaki kita untuk senantiasa bergumul secara rohani, untuk mengundang kuasa hadirat Allah yang lebih besar di kota kita, menjadi pendoa, menjadi jawaban doa, menjadi mujizat di tengah-tengah negeri kita ini. Untuk itulah kita diizinkan oleh Tuhan menyelesaikan dalam kurun waktu yang sangat-sangat singkat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam konsep new normal yang kita jalani hari-hari ini, tidak secara kebetulan ada suatu normalisasi yang baru dalam konsep peribadatan kita. Dan ada sesuatu yang baru lewat tempat ibadah kita, yang mungkin di tempat yang lama kita bisa menampung hanya 70 orang saja dalam social distancing dan physical distancing yang diumumkan. Namun di tempat ini kita bisa sampai 200-an. Nanti sore saya undang semua hamba-hamba Tuhan Setapanuli Utara untuk boleh beribadah di tempat ini. Mereka berkata, apakah memang kami bisa masuk semua nanti sana? Bisa. Saya percaya sampai pintu, sampai di luar pintu depan sana kita bisa siapkan kursi. Dan inilah yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Kalau GBI Tarutung Kota ditolong oleh Tuhan, bagaimana dengan kita? Nah, jadi kita sedang khotbah kepada mereka-mereka bahwa Tuhan yang kita sembah adalah ajaib dan luar biasa, yang sanggup melakukan banyak perkara. Karena memang apa? Karena kita masuk melalui pintu gerbangnya Tuhan dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, dan bersyukur kepadanya dan pujilah namanya. Jadi pesan singkat ini Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita, rasa syukur dan ucapan syukur kita adalah sesuatu hal yang bernilai mahal di hadapan Tuhan. Sehingga kalau mulut kita hanya bersyukur memuji Tuhan, apa yang disebut dengan sungut-sungut, kekecewaan, dan kemudian ada hal-hal yang mungkin menyakiti perasaan kita sehingga kita tidak mampu melihat Tuhan. Sekarang kita merubah cara berpikir kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Hidupku akan dijagai, hidupku akan dijamin oleh Tuhan, dan hidupku akan diberkati oleh Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga buat perkenanan-Mu bagi setiap kami, bersyukur atas rahmat yang Tuhan berikan, di mana Engkau telah memberikan sebuah kesempatan bagi kami untuk membangun sebuah tempat peribadatan dengan kapasitas yang lebih besar. Itu menjadi kerinduan hati-Mu untuk kami boleh mempersiapkan wadah yang begitu besar. Sebab jiwa-jiwa yang akan Tuhan kirim adalah jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Tuhan, hari ini kami memulai dengan iman bahwa perkara-perkara besar yang menjadi pengalaman kami, itu akan Tuhan lanjutkan, itu akan Tuhan teruskan bagi setiap kami. Berkati sidang jemaat-Mu ini Tuhan, untuk tetap boleh setia dengan konsep yang baru, hati yang baru, semangat yang baru untuk boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga suasana baru yang kami alami Tuhan, secara finansial,
secara material, dan kami juga akan menemukan suasana yang baru, yaitu di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas segala rahmat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan kami teramat yakin untuk minggu depan kembali kami akan berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Bahkan mengajak saudara-saudara kami, teman-teman kami itu boleh merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan sediakan. Sebab hidup kami adalah penyembahan, hidup kami adalah persembahan di hadapan Tuhan. Dan lewat pengucapan syukur kami, maka pintu mujizat Tuhan akan bukakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami senantiasa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita akan mendengarkan pengumuman. Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Pengumuman GBI Tarutung Kota Minggu 19 Juli 2020. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang datang beribadah di gedung baru GBI Tarutung Kota, dan juga selamat beribadah bagi jemaat yang saat ini beribadah online lewat Facebook maupun radio 107,7 FM. Kita adalah satu keluarga dalam kerajaan Allah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya. Kita akan memberikan persembahan setelah ibadah selesai. Bapak Ibu dapat memasukkannya ke dalam amplop yang telah disediakan dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan di pintu keluar. Dan kami ingatkan kepada kita semua untuk tetap menjaga jarak satu dengan yang lain. Dan bagi jemaat yang beribadah di rumah secara online dapat mengumpulkan persembahan dan bisa mengantarkannya ke tempat ini pada hari biasa, atau dapat juga ditransfer melalui rekening bank gereja. Berikut beberapa warta dan jadwal kegiatan sepekan di gereja kita. Mulai minggu ini Menara 2 berjalan secara kebiasaan baru dengan jadwal Senin diisi oleh guru sekolah minggu pada jam 4 sore, Selasa diisi oleh kaum ibu jam 5 sore dan kaum bapak jam 7 malam. Rabu diisi oleh kaum muda, youth jam 4 sore. Kamis dan Jumat diisi oleh pendoa dan jemaat umum yang ingin ikut serta pada jam 5 sore. Seluruh kegiatan Menara 2 diadakan di gereja dengan protokol kesehatan. Pada hari Rabu akan diadakan ibadah mesbah keluarga atau family natal di tempat ini. Ibadah keluarga ini juga disiarkan secara live streaming di Facebook pada pukul 19.30. Kami mengimbau seluruh jemaat dan pengerja untuk ikut serta dalam ibadah ini. Dan seluruh FFA yang ada disilahkan bergabung dalam ibadah ini juga. Pada setiap hari Sabtu akan diadakan 2 puasa di tempat ini pada jam 10 WIB. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 3 kali, yaitu ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 09.30 WIB, dan ibadah ketiga pukul 11 WIB. Seluruh ibadah akan disiarkan juga secara live di Facebook GBI Tarutung Kota dan radio komunitas GBI Tarutung Kota di gelombang 107,7 FM. Dan khusus ibadah anak sekolah minggu belum dapat diadakan di gereja dan dapat mengikuti ibadah online Superbook streaming di channel YouTube Superbook Indonesia dan mulai pada pukul 06.45 WIB. Pengumuman terakhir bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar monitor. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sedikit pengumuman tambahan buat Bapak Ibu. Selepas ibadah ini nanti Bapak Ibu boleh membawa makan atau makan di tempat ini setelah ibadah ini selesai. Sekali lagi Bapak Ibu nanti akan disediakan makan di luar, boleh makan di sini atau boleh dibawa pulang. Itu aja pengumuman tambahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sejak kita untuk bangkit berdiri bersama. Doaku, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan doaku
menjagaku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini. Sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu, sampai ketemu minggu depan. Buat Bapak Ibu tetap jaga jarak selepas keluar dari tempat ini. Alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan